ada tukang bakso nih pernah dengar. Jadi itu di pancinya itu dia ada tanah dalam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Jadi saya ucapkan sebelumnya nih buat teman-teman, terima kasih yang selalu mendukung channel Tobat Nakal Official. Nah, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa channel Tobat Nakal Official dengan cara subscribe. Oke. Nah, di sini jadi buat malam hari ini kita sharing santai aja ya, ya Pak. Boleh. Kita sharing santai aja masalah masih bab pesugihan nih. Karena dari beberapa hari yang lalu, entah dari media Facebook Tobat Nakal, entah di Instagram, bahkan di komentar nih, Iya. banyak yang masih agak dilema nih namanya pesugihan. Masih tanda tanya Tanda gitu tanya. ya. Sebenarnya pesugihan itu definisinya seperti apa sih? Hmm. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin bisa sharing nanti ke depannya kalau mau tanya lebih jauh ya. Nah, di sini Ani mau awali dulu nih. Nah, Ani pribadi juga masalah pesugihan masih ada tanda tanya nih antara pesugihan sama penglaris. Pasti beda ya. Karena dulu Ani pernah dengar nih waktu udah lama sih ada tuh di daerah, ya mungkin daerahnya nggak usah disebutin ya. Ada tukang bakso Ani pernah dengar. Jadi itu di pancinya itu dia ada tanah dalam. Oh, oke. Nah itu definisinya bisa dibilang pesugihan ataupun buat penglaris. Oke. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus bedain dulu antara pesugihan sama penglaris. Gitu. Rata-rata kalau untuk pesugihan itu harus ada tumbal. Wajib tuh. Harus. Karena ada perjanjian antara si pelaku pesugihan sama yang jadi jembatan pesugihan tersebut. Gitu. Jadi harus ada tumbal. Gitu. Nah, biasanya tumbalnya itu adalah orang yang merasakan hasil dari pesugihan itu. Keluarga berarti. Keluarga, entah misalkan ada asisten rumah tangga, itu bisa juga selama orang itu merasakan hasil dari pesugihan. Nah, kalau yang di warung tadi ada celana dalam lah gitu ya, ada celana dalam, itu masuknya kategori di penglaris, tetapi ada media. Berarti celana dalam itu cuma buat syarat mungkin apa Syaratnya. Kalau pesugihan kan syaratnya tumbal. Kalau Iya. penglaris syaratnya macam-macam. Ada yang dengan media misalkan kayak tali pocong, atau ada juga medianya tadi tuh celana dalam, atau ada juga bantuan dari jin yang memang liurnya atau pipisnya, kencingnya itu di bagian makanan, makanya jadi terasa nikmat gitu. Nah kalian kan juga pernah dengar nih, wah itu warungnya tuh rame tuh ya, ya mungkin pernah dengar lah, itu warungnya rame banget tuh, pakai pesugihan tuh. Nah dalam konteks tersebut pesugihan itu apa memang penglaris atau memang harus ada tumbal? Nah itu dia, orang awam, orang umum pasti masuknya itu ngomongnya pesugihan. Tahunya Ya, jadi ibaratnya gini, pesugihan itu adalah kata umum. Jadi sesuatu hal yang bisa didapat dengan cepat. Dibilang pesugihan. Bilang pesugihan. Tetapi pesugihan itu sebenarnya tidak harus ada usaha, tidak harus ada yang dijual. Contoh misalkan si Fulan atau si A punya atau pakai pesugihan, dia nggak harus jualan apa-apa, nggak harus. Karena di dalam perjanjian yang penting dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Contoh misalkan ada tumbal, ada segala macam gitu. Nah biasanya kalau orang dagang itu pakainya penglaris. Tapi kalau kita jabarin lagi, ada penglaris yang pakai tumbal. Berarti bisa dibilang Maksudnya pesugihan juga. Pesugihan juga ada tingkatannya ya. Iya, Yang gitu. ada yang nggak pakai tumbal, ada yang pakai tumbal. Gitu. Karena kalau pesugihan biasanya yang jadi tumbal itu orang yang merasakan. Itu kalau misalkan orang pesugihan. Kalau penglaris biasanya efeknya, contoh kita makan di tempat yang pakai penglaris atau bisa dibilang pesugihan, ya kan? Itu efeknya paling
nggak ada yang langsung meninggal, yang makan di situ meninggal, itu enggak. Ada solusinya tuh. Ada solusinya gitu. Nah jadi teman-teman nih jangan kemana-mana. Jadi kalau misalkan ada tempat makan atau rumah makan yang pakai pesugihan, ini ada solusinya nih biar kita nggak ngerasain efeknya nih gimana nih, nanti tungguin. Jadi mungkin kita bisa berbagi nih sama teman-teman Betul, nih, betul. biasanya kan namanya pesugihan atau rumah makan nih yang definisinya pakai pesugihan, ada ciri-cirinya nggak? Ada. Gampangnya gini, karena nggak semua orang bisa tahu gitu kan. Nah, awamnya adalah kalau kita lewat satu rumah makan, itu hawanya kayaknya tempat makan enak nih. Ada daya tarik. Daya tarik, benar. Nah, ketika kita masuk ke situ, biasanya rata-rata itu ada sebuah kendil di depannya ya. Ada kendil Kendil yang dari tanah liat. Oh, gitu. Nah, tapi nggak kepake. Ngerti ya? Jadi nggak berfungsi itu kendil. Cuma buat pajangan. Cuma buat pajangan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ketika makan itu rasanya enak banget. Sampai di otak tuh, ini makanan enak banget nih. Pasti gue bakal referensi ini ke teman gitu. Saking enaknya gitu. Tapi ketika selesai makan, lupa. Nah, gampangnya lagi kita makan di situ enak banget. Tapi kalau kita bungkus, kita makan di rumah, itu rasanya beda. Bukan nggak enak, tapi biasa aja. Ngerti nggak maksudnya? Biasa aja gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri. Kalau kita lebih dalam lagi, biasanya itu ada satu ruangan yang konteksnya hampir seperti dapur tapi nggak kepake. Fungsinya? Ya itu cuma buat syarat. Buat syarat. Nanti di situ dia bisa lakuin ritual apa segala macam gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Di setiap rumah makan atau tempat makan yang memang disinyalir seperti pesugihan, yang ada pesugihan lah, pakai pesugihan. Nah, ciri-cirinya seperti itu tadi tuh yang dibilang Bang Yai. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang pengen tahu lebih dalam lagi nih bab pesugihan, bisa komentar nih ntar. Ya insya Allah nanti bisa di-up lagi. Di-up lagi, dibantu buat jawab sebisa mungkin. Nah, selain rumah makan yang punya ciri-ciri tersebut nih Pak, yang bisa dibilang punya pesugihan lah. Kebanyakan rumah makan atau pinggir-pinggir jalan tuh yang rumah makanan-makanan pinggir jalan atau yang restoran besar. Oke. Biasanya kalau makanan yang di pinggir jalan, kayak contoh misalkan kayak pecel ayam atau warteg atau bakso misalkan, itu sih sebenarnya lebih cenderungnya masuk ke kategori penglaris. Tetapi kalau memang dia masuknya ke ranah pesugihan, itu ada lagi ciri-cirinya tuh. Jadi dia harus ada tumbal, entah karyawannya, kayak yang waktu tempo hari kita cerita itu rumah makan, rumah makan dan ada tumbal, masuknya kategori pesugihan. Tuh. Cuman ada yang nggak pakai tumbal ya? Ada yang karena tumbal. Pernah waktu, jadi gue pernah gitu teman-teman mau makan nih ke sebuah tempat lah, mau makan kecil cuman memang pinggir jalan. Jadi sama temen nih ceritanya mau ajak makan di situ, dia nggak mau. Entah kenapa pas sudah agak jauhan dia ngomong, gue nggak mau makan di situ. Kenapa emang? Tadi gue melihat di pancinya tuh ada monyet. Jadi entah itu ada keluar dari liurnya, entah dari mana dia ngeliat gitu, mungkin karena memang nih temen punya ada kelebihan buat ngeliat hal seperti itu. Untungnya dia tahu. Nah, buat solusi kalau misalkan nih buat orang awam kayak aneh kan nggak tahu nih tempat makan kayak gitu, solusinya gimana? Yang pertama pasti kita berdoa. Udah pasti berdoa ya kan. Nah, setelah berdoa kita udah berserah dengan apa yang kita makan itu, memang Allah kasih rezeki ke kita, kasih perlindungan juga ke kita dan kasih keberkahan. Kalau terlanjur makan gimana? Ya kan, efeknya gitu. Biasanya kalau untuk yang makan di tempat penglaris yang pakai bantuan jin kayak ada liurnya apanya gitu, itu efeknya nggak panjang. Sesaat. Mungkin ada segelintir orang yang ngerasa mual, gitu. Tapi tidak masuk atau tidak berujung ke nyawa. Biasanya gitu. Nah, sama
kalau ada orang makan terus ciri-cirinya di rumah makan itu pakai pesugihan, pembeli itu di situ biasanya bukan pembeli tetap, bukan pelanggan ya? bukan pelanggan tetap, Sekedar orang lewat. sekalian orang lewat gitu. Nah jadi gitu teman-teman, jangan sampai kita main pesugihan lah nggak jelas. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Buat teman-teman yang masih banyak pengen tahu lah tentang pesugihan, bisa komen aja. Ya, Pak. Iya, artinya tahu bukan berarti ngelakuin pesugihan. Ya sampai tentang pesugihan nggak jelas. Jadi kita di sini sambil ngobrol santai aja lah. Nah selain minta tumbal itu kebanyakan rata-rata manusia kan. Iya. Kadang ada yang berbentuk mungkin sapi, itu hewan. Itu biasanya kalau untuk yang ranahnya masih hewan itu masuknya di kategori penglaris tapi pakai tumbal, Cuman bukan manusia. bukan manusia gitu. Berarti bisa dibilang pesugihan ini definisinya luas ya, golongannya ya. Luas, makanya kalau kita bahas nih nggak bakal langsung selesai. Ini masih inti-intinya, masih garis besarnya gitu. Buat umum lah sekarang. Masih buat umum gitu. Jadi kita santai aja teman-teman sambil ngopi aja dulu. Gitu. Jadi artinya teman-teman juga Ngopi, bisa, Pak. yuk bisa dapat gambaran, bisa dapat pembelajaran gitu. Sebenarnya segini ya, kalau aneh pribadi sih pengennya kita ngadain live gitu. Oh, oke. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau dipertanyain juga nih. Kalau nanya langsung, jawab. tanya langsung nanti insya Allah kita sebisa mungkin lah. Benar-benar. Bisa mungkin kita bantu Buat jawab buat sebisa jawab. kita gitu. Cuma nanti lah kapan-kapan kita live ya. Iya. Kalau tim udah kumpul, Heeh. nanti kita live gitu. Nah, kemarin juga ada beberapa nanya, "Bang, itu suara siapa sih?" Benar. Kemarin tuh. Nanti bisa tahu tuh. Nah, itu ada tuh orang yang di luar. Jadi bukan di antara, bukan Ane sama Bang Ian, bukan. Ada kameramen itu suaranya. Katanya jomblo emang ya. Jomblo dia. Jadi gitu, biar kita sama-sama tahu bahwa pesugihan dan penglaris itu beda. Beda ya. Apalagi larinya misalkan ke pengasihan, beda. Tapi intinya sama-sama menarik. Menarik. Entah yang ditarik harta, benda, atau lawan jenis. Nah, kadang juga kan mungkin temen-temen juga pernah ngerasain kan, kok gua makan di tempat ini enak, dibawa pulang kok rasanya nggak enak. Itu juga kita harus berpikir positif juga. Contoh, kenapa makan di tempat enak? Mungkin masih anget, masih fresh, kondisi kita bener-bener lapar gitu. Jadi semangat makannya enak. Nah ketika di rumah mungkin apa udah kelamaan di jalan, udah keanginan, apa segala macem gitu. Itu juga kita harus berpikir ke situ juga. Makanya tadi banyak ciri-cirinya kalau memang yang kita rasain ternyata banyak dari ciri-ciri yang kita sebutin tadi, berarti memang itu 90% iya. Tapi kalau cuma makan di tempat enak, pas makan di rumah nggak enak, nah rumahnya jauh nggak? Gitu. Rumahnya jauh wajar gitu. Jadi kita juga nggak boleh berpikir yang terlalu ke arah situ, tapi kita juga harus waspada. Intinya gitu. Tapi menurut pandangan ente nih, Pak, apa sih namanya? Kalau di warung-warung pinggir jalan itu masih ada nggak yang pakai alat tumbal gitu? Biasanya kalau itu rumah makan gede. Kalau yang pakai tumbal ya? Iya, karena efeknya juga gede, dapatnya gede gitu. Kalau yang warung-warung kecil terus dia rame, misalkan itu larinya bukan di pesugihan sih sebenarnya, tapi ke penglaris gitu. Dan memang biasanya itu tidak harus ada tumbal, tetapi dia hanya melakukan ritual syarat, misalkan kayak sajen apa-apa. Dan kalau dia harus menumbalkan pun bukan orang, bukan manusia, tapi binatang. Contoh kayak misalkan ayam cemani hitam, atau misalkan kebo, apa sapi gitu, tapi bukan orang. Nah, jadi buat pembahasan kita malam hari ini, buat sharing-sharing santai kita malam hari ini, mungkin segitu aja teman-teman. Buat kalian yang masih setia dengan Sobat Nakal Official, jangan lupa dukung dengan cara lain, subscribe, share buat ke rekan-rekan lainnya yang mungkin membutuhkan informasi tentang misteri pesugihan. Jadi gitu aja teman-teman buat pembahasan kita malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan lakukan sharing santai lagi ya Bang ya. Nah, jangan lupa subscribe. Semoga kita ini makin berkembang lah istilahnya. Makasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.